Malam Gus. Halo. Tegang banget Agus. Bermaklum jarang masuk TV. Oh iya benar. Bukan TV loh. Apa nih? YouTube dong. Oh YouTube. YouTube dan podcast. Oh broadcast yourself. Iya. Benar. Jadi gini Gus, kan malam ini kita mau kenalin podcast kita. Podcast kita, YouTube kita yang baru kita rencanakan. Oke. Sekitar kurang dari 48 jam yang lalu. Oke. Ya Iya, kan? betul Bener sih. nggak? Cukup dadakan ya, Cukup Bu? dadakan Cukup karena kita dadakan. kan anaknya jiwanya Spontanitas. citra spontanitas Aulia. Oh, nama tengah. Agus spontanitas Salim. Salim. Nah, Jadi gitu. nama tengah udah ya? Nama tengah kita. Iya, Kalau iya. yang ini kan korban. Nah. Kita paksa aja duduk di sini. Ini sebenarnya rumit, padahal simpelnya hanya menikmati waktu yang sedang kita jalani. Wih, menikmati waktu yang Tertanda sedang Agus Salim Teguh. Nggak tahu lah, serah Agus lah ya. Jadi Dia- Cik, ini gimana ceritanya dia? Kita kan hitam nih. Ini Iya. gimana putih sendiri? Apakah ada sesuatu yang berlebih kah? Ya kan? kita Apa hitam gimana karena nih? kita bukan bagian dari mereka. Oke. Lo jangan mau disama-samain sama mereka. Bisa apa Anda? Ini dukun. Kamu apa? Dukun. Salah. Maksudnya, ini dukun. Ini praktisi. dukun logis. Ya kan? Ini praktisi, ya kan dukun. Anda siapa? Memperjuangkan hak-hak pria. Iya. Yang di luar sana merasa harus diperjuangkan nggak sih? Karena kalau Iya kita dong. hampir punah lelaki itu. Apa gimana? Bukan. Kita nundung dulu. Bukan. Kalau dibilang kesetaraan gender, masa masih ada bahasa wanita selalu benar? Oh iya, sorry bapaknya haus. Padahal dari tadi kita yang ngomong. Enggak sengaja supaya ini biar nggak tumpah. Oh iya, oke. Jadi- Baiklah. Jadi gini malam ini gimana nih Gus? Kita mau perkenalin ke pemirsa, ke guys ini tuh apa? Ngapain kita ini? Sebenarnya mumpung ada praktisi dan mentalis ini nih, sebenarnya banyak sih pertanyaan gua. Apalagi ini kita baru melewati tahun kan ya. Biasanya kita ngobrolnya kan ada isinya tapi kan nggak di Hanya on cam tidak ya. terpublis gitu Nggak on loh. cam. Jadi gitu. sebenarnya banyak faktor-faktor yang pembicaraan ringan begini, ada yang pembicaraan berat begitu yang Betul. Hanya kami aja yang hanya kita aja nih yang menikmati gitu. bahasa halusnya gini loh, sayang aja sesuatu yang berharga jika tidak dibagikan. Oh. Oke. Terus jadi gimana dong? Kenalin dulu nih mentalis dari tadi belum masuk kita ke situ ya kan. Jadi gini, kita kan ngumpul nih biasanya ngobrol-ngobrol tuh santai tapi ada sharing biasanya yang kita bawa, entah itu yang relate dalam kehidupan sehari-hari ataupun memang kita sharing ilmu yang sama-sama kita bawa gitu. Dari Agus bawa experience-nya sebagai orang yang nasionalismenya tinggi yang Katanya. Idealisme dan prinsipalisme. Katanya. serah dia ya kan kita yang mau introduce gitu, dia introduce dirinya nggak jadi masalah. Kalau Koko ini dia dengan si kalem nan galak tidak terlihat tapi penuh isi gitu ya. Nah, gitu Hobi ya. mendongeng tapi agak konyol tapi tidak terlihat. Kalau betul. Bapak ini kan lucu, menghibur tapi kita sangat hormati. Tapi ini by the way lo kayaknya kenal banget. Ini gimana ceritanya sih? Lo jangan pura-pura nggak kenal. Kenal Ini hanya konsepnya kita udah kenal, Oh. ngobrol terus di on cam. Lo Oh, jangan iya. bikin skrip baru. Iya. Nanti Bukan ibu masalah direktur, Iya. nanti ibu direktur ngomong bisa diulang. Dan capek saya ngomong gitu jangan ya. dulu Jangan kawan-kawan bikin skrip baru ya. Demokrasi itu soal kesepakatan bersama. Dan Jadi jangan tadi ditiru kita juga ini. iya benar. Jangan ditiru. Kita kan di brief tuh. Tadi dia sibuk makan burger. Jadi enggak. Dia cuma dengar kunyahannya sendiri. Jadi Oh, iya kan? iya, Kita iya. di brief. Jadi waktu Dia ngomong, nggak dengar iya, benar. kunyah, dia Up. dengar kunyahannya sendiri. Terfokus. Iya, nggak apa-apa. Gue nggak nyalahin lo. Itu human error. Itu pilihan hidup. Itu humanity. Oke, Terserah bapaknya aja. Baik gitu. Jadi sekarang kita mau kenalin. Jadi nama podcastnya itu berisik. Obrolan berisi ringan dan asik. Oh. Jadi yang berisinya bapak-bapak ini, yang ringan dan asiknya kita berdua. Ringan asiknya bukannya kamu doang. Kita berisik, kalian berisi. Dia nggak ada isi. Ya udah. Gua nggak mau ngomong ya guys, tapi kan sahabatnya yang ngomong. Nah, kalau dibicara human error, gue baru kena human error. Ya, maksudnya gimana nih? Speechless gak lo? Ya Bukan kan? speechless Itu sih. pembunuhan karakter itu. Iya. Bukan pembunuhan karakter. Jadi gini Gimana guys, itu? konsepnya kita bunuh-bunuhan karakter aja di sini. Jangan. Begini. Jangan ada Among Us di antara kita. Kita Iya, kan gitu. selalu diajarkan
berpikirlah dahulu sebelum berbicara. Baik. Kalau saya bicara dulu nanti mikirnya. Kan bisa diedit. Itu tugas editing. Ini ya. Gua ngomong aja dulu. Yang punya pasangan, ya kan, biar hubungan lebih berbahagia. Kok nyambung ke Enggak ada. Benar-benar ini pesan untuk pasangan. Oh iya, oke. Pasangan, Oke. ini jangan ditiru gitu. Jangan ngomong dulu baru dipikirin kan, baik, iya benar kan. itu, benar. Karena baru bicara melewati tahun. Iya. Ya kan, tahun lalu gue melakukan satu kesalahan yang dimana gue ngomong langsung ngomong. Wais. Tapi pengalaman itu menjadi memori yang harus gue pelajari nih. Jadi lu mengakui kesalahan lu di tahun lalu. Oh iya, betul. Makanya mungkin sang mentalis ini bisa kita lihat nih gimana tahun 2021 sih gitu nggak sih? Apa sih yang gambarannya seperti apa kalau dari sisi kita yang logik dengan mereka yang mentalis gitu kan? Mereka itu berarti kan lebih satu, kan mentalis, satu praktisi. Oh iya, mereka ini. Ya. Nggak bisa gitu dong, Bus. Lu gimana sih? Iya. Enggak di briefing ya, Iya makanya kan tadi kita di briefing dia maunya. Gitu lah guys, sorry ya. Jadi kalau gitu Jadi gimana gini nih? Gus, jadi gini. Jadi sebelum kita masuk kita kenalin dulu ini ada siapa aja. Atau lo mau kenalin diri lo nggak? Nggak perlu. Ini Agus guys. Nanti juga dikenal. Oh iya udah serah deh. Nah, Perlu Instagramnya nggak? Nggak perlu ya. Nanti. Jangan itu omongan gombal-gombal busuknya nanti penuh. Instagramnya aja tuh udah kayak Asrama Putri. Ya. Jadi jangan ada kalian yang mau masuk guys. Enggak lah. Trust me. Bagi kalian yang wanita usia di bawah 40 tahun, Nah, masuk nggak kalian? single, Nah, hati-hati. Kok hati-hati? itu aja tolong dibawa editing ya, danger gitu Ini kenapa ya. jadi subjektif nih? Jadi kan objeknya apa sih? Iya, waktu baik, di baik, briefing? baik. Oke. Jadi di Baik, sini baik. ada satu praktisi Feng Shui kok. Jechou, apa kabar? Baik, Mbak. Kok Mbak Jamu apa gimana? Ibu. Panggil saya Citra aja bisa nggak? Baik, Ibu. Biar Citra. lebih akrab gitu. Baik. Ya akrab pegangan tangan di bawah kan nggak lucu. Pengennya. Iya. Terus kalau samping saya ini Hah? siapa namanya kok? Randy Fudo ya. Oke, jadi mereka sebenarnya fun fact-nya adalah nama mereka adalah sama-sama Randy. Ya. Jadi satu Randy Jechou dan satu lagi Randy Fudo. Tapi Iya. karena dua-duanya namanya Randy, kita kalau manggil Randy dan Randy kan dua-duanya nyaut nih, ya kan? Jadi kita manggil aja Ko Jechou. Baik. Siap. Ko Fudo. Yes. Oke, absen ya, absen. Jadi Ko Agus nggak perlu. jadi kalau mobil itu ada RR alias Rolls Royce, berisik itu ada RR alias double Randy gitu. Iya, benar. Double Intinya Randy RR-nya adalah ini, isinya. RR-nya ini mencerminkan bahwa berisik itu adalah elegan. Benar. Yes. Atau gimana? Gua Nah, ngerti ini. jokesnya sih, tapi itu sorry, jokes gua orang yang nggak punya mobil, nyampe. Rolls Iya. Royce, RR, Iya. Randy, jadi Sorry, gue ya. nggak biasa naik angkot, nggak bisa, sorry. Nah, ini wanita Tunggu merendah busway. nih, bagus Iya, nih. aku nunggu busway. Berarti dia lebih humble. Iya, mobil aku aja tuh yang gerbongnya 12. Keren. Di peron 1 atau peron 2, say. Gerbong khusus wanita ya. Iya, gitu. Ada pin hamilnya, untung saya nggak pakai ya. Baik. Oke, jadi gini nih Ko Randy, kan 2020 tough ya. Wah, Apalagi buat Agus itu kayaknya berat. nggak berat loh, happy Ditolak loh gua. cinta, iya. Oh ya, sorry. Kita nggak fokusnya kalau. maaf guys. Baik. Jadi 2020 itu tough untuk Hampir semua. orang hampir sih. semua. Kita nggak ngomong di Indonesia aja, tapi hampir Berefek, seluruh hampir global Iya. ya. global ya, seluruh dunia itu ngerasain yang namanya harus survive, baik survive secara kesehatan, kehidupan, finansial, begitu. Hubungan, Wow. iya. Relationship ya. Relationship itu perlu loh, karena Ya. itu Yang LDR gimana tuh ya? Yang LDR gimana, terus karena kan mesti kuarantin dan lain-lain kan. Ya, masa pacaran sama HP sih capek nggak sih? Ya nggak? Hashtag Agus curhat lagi guys ya. Gitu. Baik. Nah, quote-nya Agus ya, Agus curhat lagi. Oke. Nah, terus kita kan punya cara survive masing-masing di 2020. Lo Gus, sebagai orang awam, lo kerja sehari-hari kan kita tahu lah. Lo kerjaannya berurusan dengan hukum ya. Badan-badan negara yang di bawah pip gitu. Itu. Gitu ya, lo berhubungan dengan yang hukum dan lain-lain, legalisasi dan lain-lain. Gimana lo survive selama quarantine days? Literally hanya mencoba prolong aja deh, ini tebal sih sebenarnya ya. Oke. Di tingkat kesulitan itu sebenarnya gue malah banyak belajar. Cara melewatinya ya adalah lu
menegosiasikan segala sesuatu dengan baik. Oke, berarti keep contact, keep communication, benar. Jadi yang harusnya yang tadinya kita harus kerja terus harus di lapangan dibikin jadi yang yuk diomongin yuk dari Zoom dan video call WA dan lain-lain ya. Benar, kita harus merubah kebiasaan kita dari yang face to face to on virtual face ya. Nah, kok aku biasanya manggil Ko Randy salah lagi. Ko Jecho gimana nih? Di tahun Survive-nya. Karena Ko Randy kita taunya ya, karena kita kan temenan nih ceritanya. Dan kita saling tahu. Nah, Ko Randy selain sebagai praktisi juga ada usaha kecil-kecilan kan? Ya kan? Gimana nih baik usahanya maupun dunia konsultasinya gimana selama 2020? Jadi ternyata khususnya di dunia usaha dulu ya. Benar. Di dunia usaha kami agak kaget. Kagetnya itu saya kan bergerak di bidang otomotif juga kan. Baik. Ternyata otomotif cukup kena dampak ya. Wah, ya kan? Itu parah banget kan. Iya. Harga kami jadi turun, sementara kami membuka usaha pun terbatas jam kerjanya itu. Iya, apalagi benar. PSBB total kemarin kan. Benar. Itu akhirnya kami harus muter otak gimana caranya tetap jalan dan jangan sampai bangkrut, karena nyatanya di tempat saya berjualan itu hampir 3/4 bangkrut. Buset. Hampir 3/4. Oke. Bangkrut Iya. apa nggak mau jualan tuh? Bangkrut Dong, Emang karena kan kita quarantine berapa lama? Lo WFH atau di rumah aja nggak boleh kemana-mana sama mak lo, kan lo anak mami nih ceritanya. Bukan, itu Oh iya, kan sorry. gara-gara ada kasus korban aja gue baru cabut Oh, iya, balik. iya. Iya. Jadi berapa lama lo quarantine? Karantinanya mah cuma 2 bulan, sebulanan lah ya. Sebulan. Sebulanan? 4 bulan 5 gue udah Oh, bulan 5 lo udah boleh keluar? mobilisasi lah. Guys, Udah swab nggak nih kita di sini? Udah kan? Udah. Lo negatif kan? Negatif. Takut banget nih, kita dari kapan tahun kita belum keluar, dia udah keluar duluan. Nah. Sorry, keluar. Ups. Jadi akhirnya terus untuk dalam sebagai seorang praktisi Divinasi Timur, Iya. ternyata repot juga untuk awal-awal waktu PSBB ketat, kami otomatis nggak bisa ketemu klien ya. Kita kan nggak bisa ketemu klien. Benar. Jadi mungkin aku dan Kofudo kami harus terpaksa memanfaatkan media-media Virtual Zoom gitu dan ya. segala macam itu, virtual itu. Walaupun menurut kami hilang esensinya atau apanya, tapi terpaksa kami harus ikut. Ya kan kita terpaksa harus ikut. Beradaptasi ya. Beradaptasi. Survive-nya ya dengan cara seperti itu. Nah, iya. Jadi gini kok, kan aku taunya kalau bisa kalian bisa ngecek juga IG-nya si Ko Randy. Apa namanya IG-nya? Randy JC. Randy J Chow ya. Randy JC ya, JC sorry. aja. Randy JC, sorry. Ups. Jadi tambah-tambahin dong. Iya, sorry dong. Kan biar akrab dong sebut nama lengkap. SKSD. Wah. Jadi gini, kalau ada yang ganteng tuh emang bawaannya wanita tuh kayak gitu. Jadi ternyata ini toh Iya, ya, penyebab skandal akhir-akhir ini. Iya, jadi kalau Ko Randy-nya duduk sini kan gue takut pegangan tuh, ya kan? Jadi gue geser ke sono gitu kan, lu nggak mungkin pegangan sama dia, Iya, kan? Gak apa-apa sih. Bahaya nih. Nah, aku taunya kan Koko juga Ya. seorang praktisi dunia Feng Shui kan. Ya. Feng Shui kita tahu adalah ngurusin benerin Iya, nah itu Feng repotnya. Shui rumah dan lain-lain. Nah, lo kalau ngelihat rumah orang nih misalnya atau apa, Nggak bisa kan gimana? pakai Kayak auranya itu Nggak nggak bisa kan berasa kita pakai gitu. Iya Gitu kan, kan, nggak energinya bisa kan? itu nggak berasa. Nah, gimana ini tuh kok? lucunya di situ. Jadi akhirnya karena mereka kayaknya merasakan bau-baunya keuangan pasti kacau balau. Iya kan. Bau-baunya udah ada Bau-baunya. kecium gitu. Ya kan dari awal-awal. Sakti juga ya, Sakti, kayak auranya itu kayak kan. yang dagulan chip itu bukan sih Mereka- bau-baunya? Jangan dong. Oh iya. Terus akhirnya mereka kan berusaha konsultasi pakca atau apapun Betul. itu, media apapun itu, akhirnya lewat dari Zoom. Terus mereka pikir kayaknya untuk hanya baca Ming nasib kurang. Mereka harus benerin feng shui-nya. Betul. Karena itu yang aku lakukan di tempat usaha aku sehingga bisa bertahan kan. Benar. Ya kan, untuk bertahan aku juga ngubah feng shui toko aku, feng shui rumah aku, kayak gitu. Karena sebenarnya orang yang belajar seperti ini itu sebenarnya harus diaplikasikan di diri dulu. Baru orang Ke Medan ya. tempur gitu ya. Iya, sebenarnya. Karena fatalnya para praktisi terkadang di diri aja belum beres, Udah nekat. dia udah gitu. nekat benerin orang. Itu gimana ceritanya, ya kan? Betul. Gitu. Oke, Jadi oke. perhatiin gitu aja pokoknya. Jadi perhatiin seorang praktisi itu, lihat aja real life-nya. Oh.
Aku nggak akan ngomong praktisi barat atau yang lain ya. Aku Benar. ngomong ini khusus untuk praktisi timur. Oke. Ya, ilmu itu kan gunanya untuk memperbaiki kehidupannya. Masalah-masalahnya Benar ya? juga. Benar. Kalau dia sendiri aja kacau balau, kalian harus mempertanyakan bagaimana dia cara mempraktekkan itu. Oh. Loh, dia benerin hidupnya aja belum beres, gimana dia mau benerin hidup orang? Jadi bakal ada tanda tanya Ya, gitu apa sih lu, ya. beda ceritanya dia lagi memang sedang memperbaikinya, beda ya, berarti kan proses. Heeh. Proses ilmu fungsi itu nggak bisa langsung berjalan dalam waktu sebulan, 2 bulan, ya paling 3, ya 2 bulan oke lah. Dia nggak bisa seminggu 2 minggu nggak bisa jalan langsung, karena kan memperbaiki pola energi dan segala macamnya, Oh. ya kan? Jadi kalau ada energinya Ya kan? sakit nih dicari aja gitu. Ibaratnya kita gendut mau dijadiin Kok kurus, gendutnya ngelihat Agus? ya kita gendut, ada Oh, iya. terselubung lah. gitu ya. Contoh kayak gitu. Iya, Kita kamu gendut, bilang, Koko bilang gendutnya sama aku dong. kita mau pangkas lemak, Nggak dibales. kan nggak bisa kan Iya, kan kita oke. langsung kan, otomatis kita harus olahraga kan. Benar. dan Butuh makan proses dia ya. butuh- Ada jarak jangka waktunya. Nah, gitu benar. pun benerin rumah itu dia ada jangka waktu. Jadi teman-teman jangan mikir yang misalnya manggil praktisi A, praktisi B terus berharap dalam 1 bulan Berubah. langsung berubah, itu nggak Nggak mungkin. bisa, ya. Itu nggak mungkin. Itu hoax dong. Itu kalau mau yang langsung, kalau sedot lemak kan. Nah, Iya. kalau versi spiritualnya mungkin langsung ke dukun kali ya. Iya. Ya kayak gitulah. Yang Gitu. lebih klinik ya, Ya, yang lebih klinik ya. kalau menurut kami ya. Kalau menurut kami, tapi tidak disarankan. Ya tidak disarankan Baik. tapi gitu. Oke deh. Nah, akhirnya yang terjadi, Gus, setelah pelepasan. Jadi kan waktu itu kan PSBB ketat, kita ingat nggak? Iya. Nah, Ya. bulan 3 bulan 4 ya. Nah, Bulan 4 lebih. akhirnya lepaskan PSBB PSBB. ketat itu sekitar bulan berapa itu? 5 akhir menuju Enggak PSBB dong. transisi bulan 6 awal. No. Kan kita habis lebaranan baru PSBB new normal. Iya, itu transisi jatuhnya. 6 ya. 6 bulan. Bulan 6 lah ya, bulan bulan 6 oke. bulan 6 Oh, tadi awal. lo ngomong bulan 5. 5 akhir atau 6 awal? Bulan 6. Baik. Oke. Iya. Ya. Enggak bisa dong kayak gitu, harus pas. Always right. Hah? Kalau pas itu bicara tanggal jadian lo, itu baru pas. Itu kan. Udah bisa Gus, kita bisa dengerin yang ada isinya dulu daripada Iya, lo. iya. Nah, jadi ketika PSBB itu dilepas, banget mereka mulai membiasakan dengan new normal kan, kok ya? Iya benar. Nah, itu berlangsung, semua klien aku rumahnya mau diaudit semua. Buset deh. Langsung Tapi keluar sebelumnya semua udah itu. jadi klien lo. Ya, yang langganan, udah langganan, yang memang baru, karena biasanya aku Oke. tuh dapat klien itu dari mulut ke mulut. Oh. Dari mulut ke mulut. Jadi dia merasakan, nanti dia testimoni lagi ke orang, dia merasakan testimoni ke orang. Rasa apa? Jadi kayak- Rasa yang pernah ada guys. 2020 dong. Rasa yang pernah ada guys, terus diomongin ke orang gimana tuh rasanya gitu. Jadi ini ibarat orang yang udah konsultasi ke lu dapat aura bagus, dia menyebarkan aura baik. Benar. Dia akhirnya baru ngomong ke orang. Nah, itu baru repot tuh aku. Oke. Baru Kok bantuin repot? orang. Dapat rezeki kan? Oh iya. Iya maksud benar, aku, tapi kan kita harus beradaptasi juga dengan New keadaan normal. kan. paham kan kita yang iya, juga iya, was-was benar-benar. Oke. dia Siap. dia positif atau enggak apa dan segala macam. Nah, Benar. was-wasnya itu di situ tuh gitu. Nah, Oke. terus karena mereka parno semua, kadang praktisi kayak kami susah membedakan antara memang orang tersebut iunnya lagi jelek, iun itu nasibnya. Buset. Nasibnya lagi jelek. Biasanya nanti kami pakai lewat pakse, nanti biasanya kami lihatnya, atau memang rumahnya yang jelek, atau memang orangnya yang salah menempatkan sesuatu di sana gitu. Maksud aku Oke. gini. Oke. Gini. Ya, Pokoknya Salah. itu secara teknis ya kok. Itu secara teknis itu ya. secara teknis. Pokoknya ada beberapa hal yang kita nggak tahu apakah itu memang nasibnya secara pasca atau memang ada salah penempatan interior barang dan lain-lain Nah. dalam rumah. Nah, Nah. ini Baru ini tahu. ya, nah ini cerita sedikit. Jadi tugasnya kami itu banyak. Kami harus menganalisa orang ini salahnya di mana sampai dia itu turun. Buset. Memang salah nasibnya, salah faktor manusianya atau salah faktor buminya. Oke. Ya kan gitu kan. Ada Iya, hitungannya dong ya. Ah, Itu versi Contoh, pacenya ya. ini aku cerita sedikit, sekalian untuk bagi-bagi. Kalian untuk bagi-bagi, aku cerita sedikit. Sabar, Jadi Citra. jadi dulu Iya. itu pernah aku dipanggil untuk Kok benerin. Sabar. Jeco ini kamu malah ngedongeng yang agak ini ya. Kita dengerin aja Bapak dongeng. Gimana Pak? Lanjut. Jadi dulu aku pernah disuruh benerin satu toko soto. Bu, Wah, soto. tukang soto aja Tukang juga pakai soto. pace gitu.
Lah ya lucunya itu. Jadi Kan lucunya adalah sotonya yang udah gede, Gus, bukan soto pinggir jalan, emang yang udah punya restoran. Kan dia belum bercerita sedetail Cuy. itu. Biarkan dia. Iya, makanya bingung gue. Enggak, ini salah siapa sih sebenarnya? Nggak tahu. Lu lah. Ya mana gue tahu. Masa gue? Broadcast yourself. Anjir. Jadi ternyata orang-orang yang percaya dengan ilmu seperti ini bukan hanya keturunan Tiongkok atau Oke. keturunan Cina, tapi ternyata banyak juga yang pribumi dan agama-agama lain juga ikut. Jadi mereka kalau ada yang ini sedikit pemberitahuan, kalau ilmu feng shui itu tidak terikat dengan agama apapun. Hanya Ya, ilmu. karena ilmu feng shui itu adalah bagaimana cara orang berharmonisasi dengan lingkungan. Oh. Ya, jadi nggak ada ceritanya nanti di feng shui itu disuruh kamu nyembah dewa atau apa. Enggak. Pengobatannya nggak akan seperti itu. Dia hanya ngelihat tata letak, kayak gitu ya. Dia hanya ngelihat penempatan kamar, rumah apa, penempatan kamar mandinya seperti apa. Semuanya logis dan bisa dijelaskan. Logis ya. Semuanya Ada logis. hitungannya ya, makanya Ada tadi hitungannya. bilang. Nah, makanya ini aku sedikit cerita. Ini yang aku bilang seorang praktisi harus analisanya tinggi. Gitu. Jadi waktu itu aku disuruh benerin satu Soto. rumah makan, dia jual soto ayam. Oke. Soto ayam, soto Betawi dan segala macam di daerah Jiung sana ya. Jium. Ya, Jiung sana. Pernah nggak lo sama? Nggak pernah. Udah, tunggu. Udah. Nanti Gitu. mentalis lagi. Gitu. Mau dikasih serangan mental. Jadi kemudian si bapaknya nanya, "Randy, kamu ke warung aku, ge?" "Iya, Pak," aku bilang. "Kenapa memang, Pak?" "Sepi ya, Randy. Oke. Bisa nggak dibikin rame?" Randy nggak janji, tapi Randy kesana dulu. Oke. Ya, akhirnya aku Dibikin kesana. rame. Akhirnya aku kesana. Kalau dibakar Topraknya rame aja. kan jadinya kan. Ya, benar juga sih. Kenapa nggak langsung aku bakar aja, Gus ya? Dia mintanya. Makanya lo nggak dijadiin konsultan sama Tuhan. Gara-gara itu nggak masuk akal. Ya, ini kan Udah lanjut kok. praktisi. Yuk, nggak usah didengerin. Nah, ketika kesana, sudah aku bilang kan, ketika kesana itu, aku duduk dari pagi. Aku sengaja memang mau duduk dari pagi sampai malam, Wow. karena aku mau lihat salahnya itu di mana. Oh. Karena menurutnya aku lihat dari Yun baik-baik aja dan segala Oh. macam. Tapi ketika aku akan ngomong, ini Pak dari Pak C-nya bagus, dia kan ngomong enggak, rezeki gua celera, kan? Pasti dibantah, bener kan Iya, kok? betul. Jadi Gitu. sebuah pertanyaan lah ya. Jadi sebelum aku ngomong kesimpulannya, aku diam dulu. Oke. Jadi aku duduk, ini udah jam makan siang, aku bilang, "Pak, boleh coba sotonya?" Dikasih sotonya, nasinya enak, sotonya enak, nasinya enak. Aku lihat harganya normal, Ya. harga New juga. normal. Parkiran ada. Biasa kan orang kalau suka males makan itu kan karena parkirannya susah ya. Kesini penuh banget Nah, sih. semua Gila, lah ngantrinya ke sebelah juga. aja lah Ah, gitu, ah. gitu kan. Itu. Enggak, kalau gue mau makan makanan yang gue suka, gue ngotot di situ. Gua aja kali, Baik. enggak. Baik. Makanya broadcast yourself. Baik. Bu gitu. Bos, ini boleh nggak dikeluarin Agus dari frame nih? Saya udah mulai emosi, Bu Bos. Gitu. Kok jadi subjektif sih? Katanya setara. Iya. Karena kesetaraan. Bu Bos. benar. Udah, ayo, Tolong dong, biarkan Bos. nih, ini aus nih lama-lama di dia. Nah, Iya. akhirnya Bapak bisa nggak di forward agak cepet? nggak bisa dong, Bu. Oh Nggak iya, bisa dong. aduh. Hitungannya nggak masuk nanti. Iya, baik. Jadi akhirnya aku nungguin, aku yang ngeliatin kenapa orang nggak suka, kenapa, atau kita kan bisa tuh sambil duduk kita kayak denger mereka ngomelnya apa namanya yang datang Ya. itu ya. Kesannya kayak alamnya apa gitu. Bukan Kok alamnya. alam sih? Kan orang Konsumen ngomel. yang datang. Iya, konsumen itu Konsumen kan. datang ngeluhnya apa Iya, gitu kan. gitu kan, Kita menarik dengerin. kekuatan alam Aku juga. liatin karyawan-karyawannya satu-satu gimana segala macam gitu. Akhirnya sampai malam aku dapat kesimpulan. Nah, apa tuh? Akhirnya aku biasanya suka bawa garam kasar. Tahu kan garam kasar, garam gede-gede, garam Himalayan gitu ya. Biasanya aku suka bawa itu. Orang bilang buat musir hantu tuh. Benar gitu. Jadi Bohong nggak sekarang kok? Apa? Si Agus nih mau diusir? Kalau bawa yang panasan lu. Enggak dong, justru kan gue udah temenan, dia nggak panas lagi. Ya iyalah lu Mas lo. temenan sama hantu. Gila. Terus. nah, jadi akhirnya garam itu aku kasih ke bapak itu. Oke. Pak, aku bilang ini dipakai nanti. Garam ya? Disuruh karyawannya pagi-pagi Gitu, Bang. dicampurin ke tempat air pel. Heeh. Jadi dia harus dipelin terus Satu ruangan selantai satu ruangan itu semua. Oh. Kapan aja Ren, pagi, siang setelah orang makan, Mm-mm. sekitar jam 3-an lagi, Mm-mm. sama sekitar jam 7-an nanti. Oke. Oh, Itu baik, kenapa Ren. tuh?
sebentar. Oke. Setelah lakukan, kalau ada efek atau gimana pun, Heeh. cerita sama aku. Kita lihat 1-2 minggu. Oke. Dan 2 minggu kemudian? Enggak sampai 2 minggu, sekitar Oke. 1 mingguan dia ngomong, Randy, garamnya habis, aku minta lagi. Sebentar Bapak, aku bilang. Aku kesana. Akunya kesana, karena aku tinggal di Kemayoran dekat dong. Ngeng ke sono. Terus aku tanya, Ada ngengnya. Iya. Sangat mengilhami gitu Iya, iya, storytellingnya. iya. Itu kan buat orang yang Sportify dia Ekspresif, tahu ekspresif. jadi Mendeskripsikan, kan ya. orang Sportify yang naik motor nih, Nah, jalan nih, jalan nggak nih. tiba-tiba yang kayak kan mungkin ada orang yang kayak gerubuk-gerubuk. kok Ah. tiba-tiba ada di Udah sana, nyampe. iya Oke, terus? gitu, nggak apa-apa, yuk Sampai lanjut. sana, terus aku tanya, Bapak kenapa meminta garam lagi? Berhasil, Ren. Rame. Rame. Lalu Ya, aku mau beli garamnya lagi. Terus nanti Pak aku bilang, yang menjadi bikin ramenya itu sebenarnya bukan garamnya Bapak. Apa Ren? Ngepelnya. oh. Kok ngepel, Ren? Lantai Bapak Kotor. jorok. Orang males mau makan kesini Bapak. Oh, Makanya saya oke. nyuruh ngepelnya Jadi sebenarnya pagi, garamnya distraction jam ya? 1-an, jam 3-an, dan jam 7-an. Sesuai dengan crowdednya Bapak, aku lihat seharian. Oke. Dia diem kaget. Kalau dari awal saya bilang Bapak lantainya kotor, karyawan percaya. Bapak bisa Nggak tersinggung, percaya. Bapak Percaya. bisa nggak percaya. Betul. Kesannya ada guna-guna Gitu. ya. Akhirnya apa yang aku lakukan? Sorry Pak, aku agak tricky. Distraction ya. Aku agak tricky, tapi aku gunanya adalah untuk mengedukasi Bapak. Jadi sebenarnya ini loh, Nah, bukan itu. Feng Shui itu adalah seperti ini Pak, sedikit banyak logika ya. mengedukasi mereka agar memang sejalan dengan alam harmonisasinya. Karena bersih itu salah satu kunci Kebersihan dari di iman. Feng Shui juga ya. Sebagai Kebersihan dari iman, bagian kan, dari iya. iman. Jadi untuk memanggil Seng Chi namanya, Chi baik, itu rumah itu harus bersih dulu. Kalau udah kotor, udah nggak ada ceritanya Seng Chi akan berarti masuk. alamnya yang Oke. datang membantu gitu. Iya, Nah, benar-benar. Feng Shui itu selogika itu, sesimpel itu. Berarti Iya. mematahkan stigma masyarakat Feng Shui ini guna-guna gitu-gitu kan Ah. ada juga tuh ya kan. Kalau aku mau jualan garam itu, wah, lumayan. Iya, tadi gua Jualan terus aku, Gus. tadi pas gue pikir bosnya, Ren, mau nambah lagi dong garamnya. Oh, gue kira ada promo kebetulan. Kalau dari Himalaya Blok A sekian, kan dari Blok B sekian gitu kan. Harbonas 12. Oke deh. Oke. Jadi gitu ya survive-nya ya. Ya. Lumayan lah. Kita dapat cerita survive dan curhatan Bapak Randy sedikit ya. Bapak Jadi- Jeco sedikit jadi ya. Yuk kalau- diminum dulu ya sebelum kalau untuk pemirsa nih, mungkin poinnya ya kan berisik nih, harus ada bobot-bobotnya sedikit lah. Kalau dari poinnya itu terkadang masalah kompleks itu bisa selesai dengan hal sepele. Benar. Mungkin garam kan. Benar. Itu Tapi tidak terpikirkan kita. cuma ngepel sebenarnya, ngepel bukan garamnya loh. Ternyata Mm-mm. cuma Jadi- rajin ngepel aja. Jadi mungkin sebenarnya Feng Shui itu masukan di mana masalah gue berat gitu. Tapi sebenarnya karena kita melihatnya batu yang gedenya, padahal cuma gara-gara satu kerikil itu doang ya. Tepat sekali Bapak Agus, luar biasa. Pembelajaran yang cepet. Hari ini boleh awam, setahun lagi gue pembicara. bicara apa lo? Praktisi Feng Shui, hasil praktisi. Nggak ngerti kan? Udah, ayo kita lanjut ke Bapak Fudo. Saya sorry karena saya deketan sama Pak Fudo ya. Kok Pak sih? Kok Fudo ya dengan saya dari tadi tertarik dengan tarotnya nih. Oh, Gitu. mentalis tapi tarot. Kenapa suka-suka dong? Tapi yang lu bawa mentalis. Iya. Briefingnya gimana? Stop dulu. Yang ngomong mentalis dari tadi kan lo. Bisa di rewind? Tadi siapa yang ngomong mentalis? Lu. Kan gua ngomongnya praktis ini. Nanti tarot dia itu. udah take, kita rewind. Iya. Aduh. Boleh tolong editing. Ini nanti pas editingnya aduh. Nah, siapa nih pertama kali? Udah. Untuk di next Iya, episode iya, baru iya. minta Benar. maaf. Iya, saya yang ngomong. Oh, Benar. ternyata bener juga ya kata Citra ya. Aduh, bener sih. Emang namanya kalau alam jangan dilawan, wanita selalu benar gitu kan. Iya. Nah, gini Korendi Kofudo. Kebiasaan nih. Susah. Saya mau ngomong apa tadi? Tuh kan? Lupa kan? Tuh kan? Nah, Kofudo, tadi kan Ko Jeco dia survive dengan cara beradaptasi dengan Yep. dunia virtual, mungkin apalah dan segala macam lah itu feng shui-nya dan lain-lain ya. Nah, gimana nih kalau dengan Korendi kan kita kenal kan cukup lama juga ya di Ya. dunia Ya, kita ngomongnya karyanya spiritual. banyak, karyanya. Betul. Apa Sabar, aja nih, apa aja bisa nih? sabar nggak? Saya lagi ngomong nih.
Bisa nggak usah. Saya sambil ngomong. Baik, Bu, baik, Saya Bu. lama-lamain itu karena saya nata itu Oh, iya, baik. kalimat itu tuh. Bisa nggak? Bisa Aduh. ditata. Enggak, rata. ini sebenarnya bahasa lainnya host telat gajian. Sorry, Ibu Bos, bisa nggak saya dibayar di awal bulan? Biar di next episode-nya lebih lancar, Bu Bos. Boleh nggak? Iya. Ya, tolong ya. Besok udah bisa masuk invoice ya, Bu Bos. Itu kan bener kan? Baik, terus Nah jadi Kok Fudo ini kan udah lama nih, berapa tahun, di dunia spiritual ini? Berapa tahun ya? 10 ada? 2006 mulai belajar. 2006, 2014, 15 tahun. 2010 profesionalnya. profesionalnya berarti 2010 ya, berarti 10 tahun 10 tahun lah kita anggap ya. 11 lah 11 lah sebenarnya. udah dengan tahun ini. Yuk ke anniversary in 11 tahun ya. Happy birthday Randy. Enggak. gitu. Enggak. 2 dong. Oh iya. Nah, salah lo kan. Udah Jadi, deh, tinggal saya ngomong. Iya lanjut. Iya lanjut. Bisa nggak? Gue Nah. tahu gaji belum nyampe ya. Iya, bisa nggak? Saya nggak lemot nih, boleh nggak tolong nah ya. Nah, Kofudo ini kan termasuk orang yang mencoba segala macam apa ya kita ngomong, profesi-profesi atau minat di dalam dunia spiritual. Bener nggak ya? Set, oke. Kita ngomong ya. Tarot reader iya, mentalis iya, apalagi kok Apa yang- nulis buku soal Nulis buku tarot pernah. Nah, gitu ya kan. Terus? Terus kartunya udah ada belum kok? Yang tarot mungkin Sun. Sun. Lenormand Sun. sudah pernah. Oh, Lenormand udah ada. Udah ada. Oke, berarti Wow. tarot reader juga, terus Lenormand reader juga, mentalis juga, apalagi kok? Apalagi? Udah cukup. Maunya mana nih? Waduh, banyak nih saya gitu kan. Kita ngomong Pupo Production, Ya. Pupo Production Production ada. ya, Pupo House adalah juga salah satu anak yang baru dilahirkan dari Korendi. Jadi guys, kita agak sopan kepada Bapak ini karena Bapak ini adalah Pak Bos juga. Bukan. Bukannya. Namanya doang ya dipinjam ya. Namanya doang dipinjam ya. Jadi Pak Bos kita ini, kita ngomongnya Pak Bos Fudo ini termasuk orang yang sudah lumayan lama juga di sini. Sudah kita tergolongnya udah seniornya, neneknya, kakeknya dalam dunia tarot readeran di Jakarta. Kayak dirimu juga nggak senior aja. dan Enggak. mentalis. Enggak Jadi dong. ternyata diam-diam lu juga ngebohongin gua ya? Jadi gini, briefingnya kan gue awam. Kan gue udah ngomong, lu makanya kalau orang briefing lu jangan makan. Cuma dia sebelum main puzzle, sebelum main Feng Shui dulu dia juga tarot loh. Iya. Nah, jadi Bapak ini kok kita sih, sorry. Saya maaf deh, Bapak-bapak. Koko ini bermula dari tarot reader. Ternyata pintu gerbang memulai dari Yes. dunia spiritual, awakeningnya itu dari Ya. tarot ya. Karena zaman dulu itu tarot itu lebih gampang masuk ke masyarakat ya. Lebih gampang masuk, dan pada waktu itu Kayak memang pop culture gitu mulai meningkat. Soalnya sudah mulai ada buku yang bahasa Indonesia. ya. Apalagi Oh, sejak oke. ada buku yang namanya Psikologi Tarot. Oh, nah itu siapa kok? Bukan gue. Oh, bukan. Bukan gue. Oh, Yang pasti nah, bukan gue. kok namanya bukunya apa? Kalau aku Tarot Next Lesson. Oke, Tarot Tarot Next Next Lesson Lesson. artinya itu Berapa season tuh? 3 buku lah. 3 season. Kalau Kalau video satu kalau season. mau beli gimana? Ya, kalau mau Mesti beli pesan langsung sih. Oke, nah yuk kita nanti di bawah ini ada di Oh. description boxnya ada IG masing-masing dari kami, boleh di DM gitu ya. Nah, terus Kofudo, ini kan kartu ya. Ya. Kalau kita face to face, itu kan kita bisa suruh klien, yuk ambil kartunya dipilih gitu, benar nggak ya? Ya betul, kan. betul, Nah, betul. kalau virtual Ya. selama 2020 Mhm. itu keluhan apa aja? Terus gimana kok survive-nya di dunia tarot? Ya masa yang kayak nih, lihat nih kan kayak Kayak lihat Cilukba ya, sama guys. anak-anak deh. Kan kayak gue sih pemikirannya yang kayak kok jadi kayak beauty influencer guys, Iya. lihat nggak guys gitu kan. Dia Nah, sebelum pakai bedak gimana gitu ya. bener gimana kok 2020 survive-nya, terus adaptasinya, klien tuh ngeluhnya apa aja? Palingan gini, kalau soal sisi klien virtual itu sejak awal gua berkarir itu sudah ada. Oke. Jadi nggak mesti ketemu langsung, tapi kan ada klien-klien yang di luar kota, luar Jakarta maupun luar negeri. Kuat itu ya. Udah gak bisa diapa-apain lah itu ya. Sebentar. Jadi Korendi ini kliennya worldwide, guys. Ada. Waduh. Oke, terus gimana kok? Ya palingan jadi ketika pandemi itu Berlangsung. berlangsung, Betul.
Ya, secara overall sih, secara jumlah klien memang berkurang pastinya. Oke. Tapi secara quality jujur naik. Quality time-nya. Quality kliennya, secara profil ya. Quality. Kalau dulu kan mungkin berapa tahun yang lalu kan kita masih ada yang klien-klien yang mungkin kalau bahasa aku ya, Iya. yang baru bekerja, Oh. eksekutif muda, Bahasa baru mulai Agusnya meniti entry level lah karir, ya. meniti karir. Cuma kalau yang sekarang DPR. Jadi gini. Ini nih gue bencinya nih Agus nih. Ini Tuh kan banyak-banyakin udah kebencian yang disebarkan, katanya mau berbagi positif. Udah benci. Ini ya. Ini dia. Gini Agus nih suka banyak-banyakin kerjaan editing. Tit itu. ya aduh. asalkan kita nggak sebut nama nggak apa-apa. Oh, iya, Cuma ya instansi udah. Ya kan boleh ya? DPR itu kan Instansi. bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Boleh. Banyak, iya kan? Instansi boleh berarti. Bu Bos Instansi gimana nih Bos? Boleh, asalkan boleh. Oke. asalkan bukan Artinya ketika DPR menggunakan dia, DPR menggunakan posisinya untuk mengaspirasikan yang dia sampaikan. yang penting jangan sebut kementerian mana ya. Iya memang Dah, itu. Tapi kan instansi kan. MPR masih oke lah. Kan gue udah bilang ya nasionalisnya ini dia tinggi tapi agak blunder. Boleh kita lanjutin? Tunggu blunder kenapa nih? Nggak usah, nggak penting. Nggak ini. Jadi gini ya kan kita berisiknya ini berisi. Bisa nggak kembali ke berisik? Iya kan? Baik. Bisa nggak ke berisik? Karena dongengnya tadi udah terlalu lama nih, pemirsa juga perlu lah pengen tahu nih sosok karakter Citra seperti apa gitu kan? Oh, Dia kan nggak tahu modus pemirsa bagaimana kan? Tidak ada yang Iya kan? menarik untuk Iya nanti diulik kalau dari dia saya. nonton keluarnya sejam di skip langsung kan 10 menit terakhir cuma buat lihat lu ngobrol gimana Nggak dong? nggak perlu. Oh, Nggak ada nggak yang perlu ya? nggak ada yang harus dilihat dari saya. Kehidupan saya nggak menarik. Kehidupan Anggus aja. Bu Bos. Minta perlindungan. Komnas Nah, Perlindungan. gimana nih kok? Jadi gimana? Jadi sebelum pandemi sudah ada yang namanya virtual. Itu gimana caranya? Ya via WhatsApp bisa, via ya kalau istilahnya Zoom atau misalnya video call, Facebook video call juga sempat ada. Kalau zaman dulu kan pernah kan ada Yahoo Messenger ya. Betul. Ada Ya, video MTL call Zoom. juga. Ya sudah itu Kok ngereadingnya udah dari Yahoo udah Messenger? ada. Lu Ya, baru cuma- lulus SMP cuy. Tua juga Ya ya. cuma bedanya kalau dulu kan ya anak-anak yang masih baru bekerja segala macam kan Betul. lebih banyak. Sekarang Betul. sih lebih rata-rata sih jumlahnya berkurang. Iya. Tapi secara quality naik. Jadi misalnya lebih banyak ke mungkin ya pengusaha, Direksi. orang-orang yang di kancah politik, Bener. bagian tertentu. Oh, Oke, berarti lebih sensorik pertanyaan- aja ya, ya. berarti pertanyaannya lebih berkualitas ya. Lebih berkualitas tapi juga sekaligus lebih sulit. Lebih berat ya, lebih Lebih deep berat. berarti conversation atau readingnya. Berarti- Iya, Harus karena kan Oke. pandemi seperti yang Citra dan Agus bilang pandemi bisnis kena. Betul. Jadi ya kalau yang tahun-tahun sebelumnya mungkin ya kliennya mungkin ceritanya soal aku demen sama si A, gimana dong supaya deket sama si A, Jadi, aku demen sama si B, ketika- tapi aku gengsi, gimana dong bla bla bla. Ketika Oke. bisnis Dulu. tidak bicara cinta ya. Dulu, Ah. tapi ketika sudah pandemi bisnis gua turun bro, gimana caranya Ya, supaya ya. gua naik bro? Oke. Kalau enggak gua ada utang banyak di bank Ya, begini benar. begini, Nah, gimana benar, caranya? benar. sih itu. Berarti pertanyaannya lebih berbobot ya? Enggak juga. Selain berbobot berbobot sih, lebih tapi kompleks. ya bisa dikatakan ya menentukan nasib orang banyak ya. Bisnis kan nggak Iya. hanya soal Oke. satu orang saja gitu. Kepala keluarga Iya, lainnya. iya. Waduh, jadi gimana kok maksud aku balik lagi ya? Aku belum terpecahkan nih. Gimana milih kartunya? Gue bingung Makanya. sebenarnya. Kan gue nggak pernah nih ya kalau gue reading sama Tapi katanya Kofudo pernah. kan Katanya kayak- hanya menyesuaikan yang udah di briefing. ini lagi-lagi Gus kita ngomong kita ini memperkenalkan gimana lo denger nggak tadi kan briefingnya gue orang awam. Makanya orang kalau lagi makan biar pas lagi kerja nggak lemot. Saya kan Belum makan, belum makan ya, belum Kan makan. iya kan? Belum makan. Belum ya. makan. gue diet puas loh. Oh itu hoax hari kemarin. Iya. Jadi gimana kok Randy? Milih kartunya gimana? Ya milih biasa aja sih. Jadi dia tuh nanya apa ya, Oke. gua kocok, kemudian nih ambil 1 atau 3 sampai 3 kartu, kemudian diterjemahin aja yang keluarnya. Berarti seperti yang apa. ngambil Koko? Kalau virtual iya. Oke. Oke, Berarti virtual. Kalau virtual itu yang ngambil Koko terus Kalau ya- ketemu langsung ada kemungkinan klien yang ngambil. Buset. Oke. Saya paham. Oke. Terus Tapi nggak ada bedanya kok. Pengaruh nggak ada Nggak pengaruh ngaruh. energi Nggak gitu ngaruh. nggak ada. itu makanya aku mau Nggak ngaruh. ada beda-bedanya nggak? For me nggak ngaruh. Buat gua nggak ngaruh. Kalau misalnya tadi yang ini kan ada pengaruh energinya. Iya. Ya, Buat gua takutnya nggak ini ngaruh. karena dia suruh ngambil nasibnya beda kan. Iya Buat dong, gua sih iya nggak nggak sih? ngaruh. Enggak ya. Nggak Buat lu ngaruh. apa buat tarotnya nih? Jadi reader itu setahu aku, sorry potongin Hmm. loh dikit.
dia punya tata caranya sendiri. Oh, untuk beda baca. ya. Beda. Kalau Randy jangan berpikir nyat-nyat. iya, Ya makanya dipertanyakan. itu nggak ngaruh. Jadi ada yang sebagian Ngaruh reader banget. harus Merasa. orangnya sendiri. Bahkan ada Oke. reader yang harus nyebut angka 1 sampai 78. Oh, ada Nanti juga. dihitungin sama dia. Oh itu gue banget tuh dulu tuh. Oh, begitu juga. Dulu banget kayak gitu. Jadi itu metodenya kurang baik. Bukan, Ribet, bukan, cuy. bukan. Ribet. Bukan. Oke, berarti lebih ke efisiensi ya. Efisiensi. Kita nggak ngomong terbaik atau tidak Iya. terbaik, itu namanya Paling- cara. Tapi paling efektif Benar. lah ya. Teknik orang beda-beda. Betul. Beda-beda. Sama kayak orang nulis, mau nulis B-nya kayak gini atau nulis yang yang kayak gini dari belakang dulu. dulu, Nah, ya kan? Serah-serah Nah, orangnya gitu. Gus. Lo jangan Teknik, ngatur-ngatur. gitu. Ada yang bahkan setahu aku ya, kayak ada yang reader yang beneran kartunya itu nggak boleh dipegang sama si Yes. klien. Buset. Dia yang tipe yang mana? dia yang ngocok, dia yang bagi, dia yang potong, dia yang buka. Nah, Terus dia nanya juga. enggak dong. Enggak. Apa gunanya? Terus gini, kliennya datang gini. Saya bayar dong apa gimana? Sorry, saya cameo dalam hidup Anda apa gimana nih? Ketahuan ini praktisinya. Enggak dong. Karena kan si klien cuma butuh tune atau enggak. Oh. Iya kan, itu cuma teknik. Benar. Kalau Koko versi yang mana? Kalau sekarang sih fleksibel sih, kalau kliennya mau ngambil ya ngambil silakan. Kalau lebih nyaman gue yang ngambil ya udah nggak masalah sih. Oke. Iya, iya. Buat gue nggak ada bedanya soalnya sekarang. Itulah yang bedain mana sakti, mana yang enggak. Mana Nggak ada sakti, beda. mana sakit. Lo sakit, dia sakti. Gua tahu lu mau nyindir, jangan diperhalus gitu lah. Gue udah mencoba untuk halus loh, guys. Untung gua pekanya tingkat tinggi kan. Nggak perlu, yang kali ini nggak perlu. Pekanya nggak penting. Yang kali ini nggak Pekanya perlu, nggak serius. penting. Yang kali ini nggak perlu, serius Oh, ya. iya, Nah, iya. kok 2020 berarti klien makin berkualitas, Iya. benar ya? Hmm. Terus kita beradaptasi dengan virtual whatsoever. Bagi Koko, Kofudo itu tidak terlalu jauh lonjakannya ya, karena sebelumnya udah mulai virtual juga by Ya. WhatsApp, by Video video call. call, voice call whatsoever itu ya. Nah, gimana 2020 Kok? Untuk apa ini? Planning Koko Oh 2020 2021. planning. 21 ya? Nah ini efek belum makan kan. Minta cut dulu deh. Jadi gini. Burger sebiji deh, yang penting nggak lemot gitu loh. Jadi gini kok, kan gue belum nulis. Kalau belum nulis kan belum tahu 2021 apa 2020. Planning tapi buat 2020. Enggak, kan itu ada namanya salah ngomong, human error boleh iya, dong. Saya berarti- kan cuma manusia biasa. Berarti kan yang error dari tadi dia, bukan gue. Enggak dong, jangan cara cuma satu kesalahan jadi semuanya. Oh ya udah kalau gitu buka tarot aja deh, siapa yang salah udah gimana? Bener nggak? Bener Bisa nggak? nggak kok? Bisa nggak dibikin kayak gitu? Buka tarot. Iya. Enggak. Kan kita pengen tahu nih metodenya ya Enggak kan gue yang pertanyaannya enggak, gitu. coba menurut Koko siapa yang saya apa? Ah iya, kalau dapat Agus. dapat pertanyaan klien seperti itu gimana? Katakan pasangan berantem nih. Jadi kalau gitu yang salah siapa? Ah ini kan. Nah. Ah. Gimana? Oh, Gitu. tadi katanya Iya, begitu. iya Nah. gimana kok? Wah, ini seru. Coba nih, seru lu nih. buka, lu buka deh Cid, lu kayaknya Bener juga tuh, Ah, bener Bener juga. juga. Iya kan? Bener, bener. Ada pasangan datang terus Iya. dia ngomong. Jadi Sebenarnya yang salah siapa yang siapa? salah ini? Aku atau dia? Iya. Coba kita Coba lihat. Bener juga, Cid, bener kalau juga. gitu, tapi bedanya ini adalah Tapi gua kita apa bukan dia? pasangan. Heeh. Kita dari lahir aja udah musuhan. Lucunya gue pernah ngalamin kayak gitu setiap kali ada yang event-event yang dibacain. Betul. Jadi yang lebih ke event ya, bukan Terus? yang personal. Yang datang tuh pasangan dan kemudian saya menceritakan situasi pernikahannya. Baik. Dan pada Oke. akhirnya dia ngomong, jadi siapa yang salah? Saya atau dia? Oke. Pernah kayak gitu? Iya. Iya. Dan kalau bahasa kerennya itu pertanyaan jebakan Batman, apapun yang gue jawab itu salah pasti. Yang nanya cowok cewek nih? Dua-duanya. Kan di depannya Di depan satu pasangan tuh. Berat tuh. Berat. Malah kadang itu masih mending, masih mending dalam artian siapa yang benar, dia atau saya. Oke. Malah ada yang ngomong siapa yang lebih setia, saya atau dia. Itu Itu sih kita, gue. itu kita jadi leader mending pura-pura mati aja. Ini dia. Terbalik aja. Pekerjaannya apa? Atau langsung tidur. Inilah fungsinya ilmu politik. Oh iya. kan ada Oh, iya. apa lagi? Iya kan? gitu Jangan kan. kamu solution ini itu kan ya? ada cowok ada cewek. Kalau Iya. gue bilang yang setia cowok, ceweknya nangis, Yoi. ribut kita rame, teriak-teriak kan. Nah, Yoi. Iya kan? tantrum ya nggak Terus sih? Iya terus kan? bodyguardnya datang habis itu. Iya, Nah, pusing. Anda tuh. membuat Keributan. bos ente nangis. Lu gimana kalau ngomong ceweknya yang setia gitu kan? Tuh. Tapi Apa- ceweknya apa juga yang ngoceh-ngoceh ke cowok. hubungannya? Tuh kan bener kamu selingkuh gini-gini, bener nggak? Bener nggak? Jadi Tapi kan- solusinya adalah gimana kok? Biasanya itu tergantung nih, cuma intinya gue akan selalu bilang gak ada yang salah. Berpolitik. Satu. Cari jawaban aman. Itu namanya berpolitik. Palingan, Iya, iya. aduh gue tuh ada biasa tuh ada 2-3 kalimat. Kalimat Iya. pertama satu, sorry, nggak ada yang salah. Iya, oke. 2,
gue selalu ngomong, kalaupun ada sesuatu yang di blame, dua-duanya kena nih. Oke, baik. Dua-duanya kena. Ya. Lu problemnya di sini. Lu sebagai cewek problemnya di sini. Oke. Kalau dua-dua di kompromi selesai nih, aman lu. Tinggal pada mau kompromi atau enggak. Jadi gue bilang dua-duanya nggak ada yang salah. Kalaupun memang ada, dua-duanya kena. Salah. Oh. Oke, karena pasangan gitu, Gus. itu Nah, sudah dulu bukan kan lo lagi punya dua. pacar, lo tunjuk-tunjukin kan, kamu salah nih, Beb. Ya udah putus aja gitu kan. Enggak segampang itu Oh, iya. juga kali. Kok lu tahu aja sih Tapi cerita? sekarang jomblo artinya. Jadi lu diam-diam nge-stalk gue selama ini. Enggak ya, guys. Jangan dipercaya, please. Kan Enggak. ini dia ini. Jadi Inilah dulu- kegawatan seorang wanita nih. Enggak lah, tenang aja. Gue enggak ada kerjaan lain. Oh iya. Cuma ya meskipun kadang-kadang di bacaan misalnya Iya. pada saat itu misalnya Iya, cowok misalnya. yang salah, Benar. cowok yang Cowok salah. emang selalu salah kan? Belum tentu. Oh iya. Iya. Itu Makanya udah dibilang episode kedua si ibu diajak ke Boleh frame. nggak? Iya, Jadi ada ada. ini. Misalnya Iya. yang ngasih cowok, yang paling kan gue bilang yang cewek tetap gua ada-adain. Waduh. Misalnya beneran, misalnya Iya, cewek iya, bener. yang bagian cewek lu salahnya di sini, tetap gua ada-adain. Benar. Tunggu, Diada-adain, beneran tapi ada. selagi masuk akal apa enggak nih? Masuk akal. Oh, memang ada. Tapi emang ringan, Oke. tapi ya udah supaya istilahnya supaya dulunya itu ada Soalnya salahnya. konotasi diada-adain kan kesannya kayak Kan kita pengadaan kayak tak bertuan gitu kan. langsung Meskipun heboh. salahnya tuh nilainya mungkin cuma 2 dari 10. Tapi lu bikin 4. Gue tetap sebut. Oh. Lo Oke. jangan hiperbola Meskipun di dia yang cowok ini salahnya nilainya 9, yang cewek ini salahnya nilainya 2. Gue tetap tapi sebut tetap yang disebut. tetap gue Jadi sebut. seolah-olah dua-duanya Ada. melakukan hal yang melakukan kesalahan. Ada kekurangannya masing-masing. Tujuannya Oh. untuk saling introspeksi sebenarnya. Iya. Oh, Meskipun oke. gua tahu nih yang bagian Oh. ininya ternyata lebih banyak nih ininya. Cuma at least ketika dua-duanya dikasih tahu yang perlu introspeksinya apa, at least enggak satu doang yang salah. Oke, kok aku mau nanya nih. Kan menurut gue adalah kartu ini kan lucu ya gambar-gambarnya. Nah, kliennya itu lebih banyak cewek apa cowok? Cewek sih biasanya yang penasaran Gini. sih. Nah. Nah, iya. Dari konsep apa nih? kepo tingkat-tinggi itu kan cowok, Cewek, cewek ya? bener, apa bener. lebih banyak klien cewek? Gimana Aduh. ya? Gini. Agak tricky sebenarnya. Iya, oke. Gua jawabnya agak ini ya, agak ini ya. Iya. Paling banyak, lebih banyak Iya. pasti cewek. Oke. Cit. Tapi Pertanyaannya nih. kalau bahasa kasar ya, Betul. 5 klien wanita, kalau buat gue bayarannya sama dengan 1 klien pria. Ya. Oh. Ya. Jadi main quantity Iya, sama main quality. quantity. Kebanyakan nih, Banyak. bukannya berarti ya cewek gimana, tapi Iya benar. sebagian besar Bukan. begitu. Kalau cewek itu kan mungkin dia kekepoan dengan kita ngomongnya Cit. rasa penasarannya Cit. itu ya. Itu receh kan? Cit. Apa sih? Tahu nggak sih pertanyaan lu yang tadi membuat yang di belakang layar itu Iya, melihatnya seperti Iya. apa? Enggak lah. Iya kan? Nah, berarti kan kalau cewek itu kan keponya untuk small things ya. mostly small things. Small things kan. Kalau Hal small receh. things ini apa nih? Hal Karena receh, gini, misal. karena gini, kalau selama ini yang gue perhatikan, Betul. ini semua ini ya. Yang pertama tuh kalau wanita yang ditanya itu pasti soal pasangan. Nah, Nomor ya- satu soal pasangan. terus ya. Iya, kepo Perasaan, soal perasaan, pasangan. perasaan. Cowok gua Benar. gimana sih? Perasaan bla gitu. bla 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 gebetan gimana, baru terakhir karir. Aduh, ya. Oh. Iya, Pria terbalik, Iya. karir Karir dulu, dulu. baru terakhir pasangan. pasangan. Benar ya? Iya, memang sudah tanggung jawab pria kan untuk menjadi kepala rumah tangga. Hashtag Agus Teguh Salim. Ya kan. Jadi ternyata 2020 seru juga ya, tapi gue penasaran sih sama 2021 kalau dilihat dari tahun kerbau, dari feng shui gitu. Menurut lu gimana sih? Kalau gue juga sebenarnya agak penasaran ya, karena kan gue sebentar lagi Oh, jadi lu pengangguran. penasaran? Hah? Gue kan jadi pengangguran nih bentar lagi. Pengacara banyak angguran. Lebih ke literally gitu kan, anak selatan gitu kan ngomongnya. Katanya gara-gara mendung berubah loh. Jadi ini bukan kerjaan. Aduh. Ini bukan pekerjaan buat. Ini pasti gara-gara dianggap gajinya nggak dibayar aja nih. Karena Ini bos, itu di belakang ada Ini ibu bukan bos. pekerjaan. kan jadi saya serba salah nih. Saya kan deket nih gitu kan, agak yang kayak diinjak nih kaki gue bentar lagi. Oh ya. Tahu nggak kamu itu, kamu belum kerja sok-sok minta gaji. Iya. Jadi kan bentar lagi saya pengangguran kan. Mm-hmm. Jadi gue mau tahu apa gue survive nggak kerjaan ya kan. Lo tahu kan skincare gue aja mahal. Jajan gue aja gue mau makan enak terus. Skincare mahal. Kalau mereknya duit nggak apa? punya gimana? Mereknya apa? Nggak boleh kan, belum masuk. Oh iya. Mau yang Belum mana? masuk di sini Mau yang sponsornya. 3,3 apa yang Nanti mancing ya, 6,6? kalau Iya, mau endorse, kalau yang mau endorse jadi boleh bisa ya. nanti ditaruh Iya, depan taruh di sini ya, bisa gitu. ya. Jadi Tapi kan lu tahu kita nggak? nggak ala-ala gini nih, kita kayak mau malam
Natal gini kan, Tapi, boleh. Tapi lu mau tahu nggak sih skincare terbaik itu apa? Apa tuh? Suami pulang membawa senyuman. Skip. Bentar. Enggak, gue mikir ya Gus ya, laki lo pulang nih. Gue kebayang gini, laki pulang, senyum, ditempel ke mukanya senyum lo, apa gimana nih konsepnya? Ya itu kan kalau berpikiran ke jauh-jauh, sebenarnya masa iya sih, lu mau curhat, lihat muka lu senuk gitu, rasanya gimana? Agak jauh ya guys. Iya udah. Boleh nggak langsung kembali ke topiknya aja? Soalnya dia udah mau pulang, mau ketemu ya siapa gitu kan? Iya, boleh nggak usah ngangkat hal pribadi saya di sini. Kan Sui, soon to be diangkat si pribadinya. Iya kan? Nanti Iya. lu besok nanya apa nggak dijawab pertanyaan pribadinya? Iya benar. Oh iya lah, ini namanya serba jebakan. salah ya guys. Gue sendiri cewek, boleh nggak ya Pak Bos kasih dong cowok cewek juga di sini daripada saya sendiri. Pelan-pelan lah, nanti ada lah. Nanti ada gitu. Nanti dibawa. Ko Randy tapi tetap masih di sini kan? Ko Jecho kan? Masih di sini dong. Mudah-mudahan. Gue ngetek duluan guys, sorry ya. Jadi sebelum kalian ngetek, saya ngetek duluan. Masih di sini kan? Nanti next episode boleh nggak duduknya di sini? Baik. Nggak jadi masalah dong lo. Cuman ya kalau kelihatan kecil gede gimana dong? Lo gede. Gede apanya? Kok ketawa? Yuk, jadi gini, kita kan tadi udah bahas 2020 ya Gus. Gimana nih Gus? Dengan survive-nya kita sama-sama, dengan segala hikmah yang bisa kita dapat, segala hal-hal yang bisa kita syukuri. 2020 kita udah bahas. Next kita bahas 2021 nih guys. Kan kita udah punya 2 praktisi, satu praktisi Feng Shui dan Pace, satu praktisi tarot reader ya kan, kita bisa ngeliat peruntungan ataupun kita ngomongnya apa? Untung mulu maunya. Ya masa gue Resolusi ngomongnya ya, kemalangan. resolusi ya? Iya, Resolusi resolusi tahun 2021 gimana nih secara general, baik secara segmen ya, segmen relationship, Kan segmen udah, kan? Privacy juga. keharmonisan saldo kita ya, terus banyak banget lah segmen-segmen yang bisa kita bahas. Jangan kemana-mana, kalian harus tetap nonton, harus tetap dengerin karena 2021 di next episode itu bakal seru banget. Kita bahas banyak banget ya kok yang bisa di sharing. Mungkin Agus juga akan curhat lebih dalam untuk peruntungan atau jadwal dia mencari pasangan. Agus goes to 2021 Kan bisa girlfriend. dicari. Jadi Agus goes public. Agus goes public, gila. Bisa sih, Gus. Kita Agus menyebutnya go public. Mr. Jack Return nih. Nggak ada. Jadi kok Feng Shui kan? Berarti kan tata letak rumah, kamar bisa dong dia Feng Shui-nya dibenerin supaya bisa dapat cepat jodoh, bisa dong. Bukan dapat jodoh ya, gimana ya? Dapat Agus jodoh lah. maunya biar dapat cepat apa? Bahagia itu kan relatif. Oke. Enggak, sekarang, intinya lo mau ngapain? Belum terpikirkan. Kita pikirkan di episode. Yuk, di episode 2. See you. Thank you.